Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai materi Tahsinul Quran. Apa itu Tahsinul Quran? Tahsinul Quran itu adalah cara membaca Al-Quran dengan baik, yaitu sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran. Nah, kaidah membaca Al-Quran itu yaitu cara menyampaikan makhorijul hurufnya, begitu juga dengan kaidah ilmu tajwidnya. Nah, bila kita membaca Al-Quran dengan tahsinul Quran, dengan membaca yang baik, harus memperhatikan kedua macam hal tersebut, yaitu makhorijul huruf dan kaidah ilmu tajwidnya. Baik, di sini kita akan mulai. Mari sama-sama kita buka materi kita ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita buka Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membaca. Setelah itu kalian boleh mempraktekannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Di sini ayat 183 ada kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuha. Ya ayyuha di sini adalah hukum bacaannya, yaitu karena ini ada dalam satu kata, maka hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Di sini cara membacanya itu panjang sebanyak 5 sampai 6 harokat. Ya ayyuha. Kemudian allazina. Ya ayyuhallazina. Zi di sini adalah mad tabi'i atau bisa disebut juga dengan mad asli. Mad asli di sini ada 3 huruf, yaitu ya, wawu, dan nun. Nah, jangan lupa ketika kita bertemu dengan mad asli atau mad tabi'i, cara membacanya itu tidak boleh lebih dari 2 harokat. Nah, banyak orang yang lupa bahwa mad tabi'i itu lebih dari 2 harokat. Nah, ini salah. Maka berhati-hatilah. Jadi di sini allazina, zina, zina. Jadi cukup 2 harokat. Kemudian amanu. Amanu juga di sini adalah hukumnya mad tabi'i.
amanu kutiba alaikumus siyam. Alaikumus siyam, ada alif lam. Alif lam di sini seperti tidak ada alif lamnya. Jadi masuk langsung ke huruf setelahnya. Kenapa? Karena di sini ada tasydid. Jadi seakan-akan alif lamnya tersebut tidak ada. Nah, ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Kama di sini adalah mad tabi'i. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Min qablikum. Ada hukum nun mati bertemu dengan qaf. Ini hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Nah, bacanya gimana? Bacanya itu dengan samar-samar. Min qablikum. Kemudian di situ ada ba yang sukun di tengah kata. Nah, di sini disebut dengan qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu adalah huruf qalqalah yang ada di tengah kata. Kalau qalqalah kubro itu ada di akhir kata. Min qablikum. Min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, terakhir ini ada tattaqun. Tattaqun ini ada huruf hidup karena di akhir ayat jadi disukunkan. Nah, ini disebut ini hukumnya adalah mad arid lisukun. Tuh, jadi disukunkan karena di akhir ayat. Kemudian ayat selanjutnya ayyamam ma'dudat. Ada tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim ini adalah hukum nun mati dan tanwin bila bertemu dengan mim bertasdid atau bila bertemu dengan mim, maka dia hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah di sini mempunyai huruf 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Ayyamam ma'dudat. Nah, ini mendengungkannya itu selama 2 harokat. Ayyamam ma'dudat. Kemudian faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kemudian faman kana, nun ketemu kaf. Kaf ini juga termasuk ke dalam huruf ikhfa hakiki, maka bacanya harus samar-samar. Minkum sama nun ketemu kaf, yaitu ikhfa hakiki. Nah, di sini ada hukum mim mati. Hukum mim mati minkum maridun. Mim ketemu mim. Ini berarti idgham mutamassilain atau idgham mimi. Hukum idgham mimi ini adalah mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim, huruf yang sama. Maridon. Nah, ada kata maridon. Mari ini berarti mad tabi'i. Artinya kita tidak boleh membacanya lebih dari 2 harokat. Au ala safarin. Ini kembali ikhfa fa'iddatum. Nah, ini ada domah tain ketemu dengan mim, yaitu idgham bi gunnah. Bacanya didengungkan. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ada nun mati bertemu dengan alif, yaitu izhar halqi. Izhar halqi di sini adalah cara membacanya tidak boleh didengungkan, artinya harus jelas. Min a, bukannya min a, salah. Min ayyamin. Ya-nya juga mad tabi'i, yaitu dibaca selama 2 harokat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun. Fidyatun di sini adalah qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena ada di tengah-tengah kata.
Fama tatawwa'a nun ketemu ta, ini juga berarti ikhfa hakiki. Khairan sama dengan ikhfa hakiki. Wa atasumu ini mat asli atau mat tabi'i. Khairul lakum. Nah, di sini kita ketemu dengan idgham bila gunnah. Kenapa disebut dengan idgham bila gunnah? Karena khairun ada domah tain bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu lam. Maka bacanya tidak berdengung. Artinya bila gunnah yaitu tidak berdengung. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nun ketemu kaf itu ikhfa hakiki. Tum ta'lamun, mim ketemu ta itu izhar syafawi. Ta'lamun ada huruf hidup karena di akhir ayat maka dibaca dengan sukun. Maka ini hukumnya mat arid li sukun. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya bisa 5 sampai 6 harokat. Itulah hukum-hukum tajwid atau kaidah tajwid yang harus kita praktekkan. Bila kita sudah mengetahuinya, kita sudah mempelajarinya, maka kita wajib mempraktekannya dalam membaca Al-Quran. Karena warattil Qur'an tartila, maka bacalah Quran dengan tartil. Artinya tartil itu sesuai dengan makharijul huruf dan kaidah ilmu tajwid. Nah, di sini yang barusan Ibu jelaskan adalah hukum tajwidnya. Nah, makharijul huruf itu adalah cara mengeluarkan huruf-huruf. Dari mana? Huruf hijaiyah ini keluar dari pangkal tenggorokankah, dari ujung lidahkah, atau jadi ada masing-masing tempat atau cara penyebutan dari masing-masing huruf itu sendiri. Jadi beda-beda. Kalau kita lihat di sini ayat pertama itu kan ada ha ya. Ya ayyuha. Huruf ha itu baru dikatakan benar cara penyebutannya bila kita pegang dada kita itu bergetar. Ha. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ha. La ilaha illallah. Jadi dadanya bergetar. Ya ayyuhalladzina. Zi itu ada di ujung lidah tapi di atas. Lazina seperti ujung lidahnya itu seperti digigit. Lazina. Amanu, bukannya amanu tapi amanu, berarti di depan. Amanu ini termasuk ke dalam huruf izhar halqi, huruf yang jelas cara penyebutannya ya. Amanu. Kutiba, kaf itu disebutnya kaf seperti ada desahan ya. Kaf, seperti ada angin. Bukannya kap tapi ka. Kutiba. Allahu akbar. Kutiba. Kemudian alaikumussyam. Ini juga termasuk huruf halqi, huruf yang ada di tenggorokan. A. Jadi harus bisa membedakan a dan a. Alaikumussyam. Asyamu sot ya. Asyam beda sama asyam. Jadi harus jelas perbedaan antara so dan sa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Qablikum. Ini qa ini adalah huruf ikhfa ya. Min qablikum. Qa beda sama ka. Kalau ka jadi minka. Tapi kalau qa minqa. Jadi agak apa ya? Minqa qablikum. Ikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum
maridon, maridon, do, huruf do, maridon. Jadi beda antara do dan da. Do agak kembung ya, do, do. Au ala safarin fa'iddatun, fa, fa itu seperti ada angin, fa. Kalau kita ingin belajar menyebut huruf fa, seperti ada angin yang keluar dari mulut kita, fa. Kalau kita sudah seperti itu, berarti penyebutan huruf fa-nya itu sudah benar. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, kha, bukan uhor, itu salah, tapi ukhor. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yutiqu, to. Penyebutan to seperti do, to. Yutiqunahu, yutiqu, to, yutiqunahu. Fidyatun ta'amu miskin, fama tata'a khairun fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum. Nah, yang kuntum ta'lamun. Baik, di sini seperti itulah yang bisa Ibu jelaskan. Ibu berharap kalian bisa mempraktekannya di rumah. Mari kita mulai membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf dan ilmu tajwid. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.